dari Sayyidina Ali yang kemudian dipopulerkan oleh Imam Syafi'i, lalu dilanjutkan oleh Imam Nawawi. Sayyidina Ali mengatakan bahwa akhi dan tanala ilma illa bisittah sa'ulbika an tafsiliha bibayani daka'un wa hirsun wa ijtihadun wa burgatun wa sohbatu ustadin wa tulul zaman. Apa kata beliau? Akhi dan tanah dan ilma, wahai saudaraku. Ini buat adik-adik semuanya nih, dengarkan ya adik-adik semuanya. Akhi dan tanah dan ilma, saudaraku, Anda tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Yaitu dakaun, yaitu kecerdasan Bapak Ibu. Yang kedua adalah wahirsun, bersungguh-sungguh. Yang ketiga itu adalah wajtihadun, bersungguh-sungguh Bapak dan Ibu. Yang keempat itu adalah wabulghatun, yaitu adalah mapan, harta dan lain sebagainya harus diiringi. Yang kelima itu adalah wasohbatu mustadin, dekat dengan guru, ya. Dan yang terakhir adalah watulul zamani, yaitu waktu yang panjang. Jadi Bapak dan Ibu, izinkan saya menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah dakaun, yaitu adalah kecerdasan. Ini kami melihat kira-kira anak-anak kita ini Pak Latif cerdas-cerdas ya? Alhamdulillah cerdas-cerdas. Ini yang ngomong langsung kepala sekolahnya Bapak dan Ibu. Pastilah. Soalnya apa? Kalau misalkan nggak cerdas, nggak mungkin bisa naik sampai kelas 9. Betul ya Bu ya? Nggak mungkin sampai bisa wisuda. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi yang pertama dakaun sudah terpenuhi, sudah ada. Yang kedua adalah wahirsun, yaitu semangat Bapak Ibu. Ya, semangatnya itu harus ada. Nah, ini anak-anak kita ini alhamdulillah mereka semangat Bapak dan Ibu. Mulai dari kelas 1 kita bisa melihat mereka mengikuti kegiatan yang ada, ibadah dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengikuti belajar dan lain sebagainya sampai mereka bisa menyelesaikan rangkaian pendidikan di pondok ini, yaitu adalah ujian dan wisuda kemarin. Lalu kemudian yang ketiga apa? Wajtihadun, yaitu sungguh-sungguh. Nah, ini anak-anak kita kira-kira sudah masuk belum nih? Adik-adik perempuan, adik-adik sudah masuk belum nih sungguh-sungguh? Deh? Udah ditanya tuh. Mungkin lihat dulu ya. Perhatikan, mungkin mohon izin Bapak dan Ibu, anak-anak kita inilah contohnya. Mereka masih labil, masih belum bisa memfilter diri. Jadi ini adik-adik semuanya nih, kakak, mungkin HP-nya disimpan dulu Kak ya, sementara aja. Nanti ntar bisa dilanjut lagi, karena ini mungkin saya akan berbicara terakhir. Habis ini tidak ada lagi kegiatan yang bisa mengumpulkan kita bersama dalam satu tempat, dalam satu waktu antara kelas 9 alumni, wali murid, wali kelas, kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi mohon tolong didengarkan ya. Habis ini terserah mau lihat HP 24 jam, monggo silakan. Ya, tapi untuk sementara hari ini tolong diperhatikan semuanya ya. Nah, yang ketiga wajtihadun, yaitu sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang perempuan ini udah masuk belum golongan yang sungguh-sungguh? Sudah belum? Adik-adik yang laki-laki sudah belum? Masih belum. Kalau misalkan tidak melanjutkan pendidikannya. Nih, adik-adik semuanya, salah satu ciri orang yang sungguh-sungguh yaitu adalah pantang menyerah, tetap belajar. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaya sampai dia lahat. Jadi adik-adik semuanya, selesai kelas 9 SMP jangan berhenti, masih panjang.
ya, pendidikan yang harus kalian tempuh. Dimanapun pondoknya, dimanapun sekolahnya, kalau misalkan adik-adik semuanya tetap belajar, ini adalah ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh. Apalagi kalau pondoknya di pondok pesantren Nurul Ma'arif, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami muliakan, terus yang keempat apa? Ya, yang keempat itu adalah dakaun wa hirsun wa apa tadi? Dakaun wa hirsun wa ijtihadun wa burhatun. Ternyata Bapak dan Ibu tidak cukup dengan semangat saja, tidak cukup dengan niat saja, tidak cukup dengan kecerdasan saja. Ini harus didukung dengan kemampuan, yaitu harta, yaitu kesabaran, keikhlasan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, kira-kira pengen nggak masuk surga, Pak? Oh. Ibu pengen masuk surga? Ya. Sebenarnya masuk surga itu gampang sekali, Pak. Gampang banget, banyak cara untuk masuk surga. Salah satunya adalah mengantarkan anak-anak kita belajar atau menuntut ilmu. Dikatakan mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, ini adik-adik kita, anak-anak kita sekolahkan, insya Allah pahalanya pun pasti akan mengalir, Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, sebenarnya kita hidup di dunia ini apa sih yang kita kejar? Harta nggak bakalan kita bawa, Bapak dan Ibu. Rumah mewah nggak bakalan kita bawa. Suami yang ganteng nggak mungkin ikut ke kuburan, betul nggak, Pak? Oh, tuh Pak, udah dijawab ya sama beliau ya. Ibu yang cantik kalau misalkan udah meninggal jadi mayat, mau nggak Bapak Ibu hidup dengan mayat? Nggak mau. Tapi anak yang soleh, kapanpun ini diidam-idamkan oleh orang tua. Apa yang kita harapkan? Harta akan hilang, rumah akan hilang, jabatan pun akan lenyap, bahkan bisa menghancurkan kita kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan atau menggunakannya. Tapi anak yang soleh, insya Allah akan mengantarkan kita ke surga Allah. Jadi kalau misalkan anak kita baca Al-Quran, itu bukan hanya anak kita yang dapat pahala, Pak. Bapak dan Ibu pun pasti akan dapat pahala. Masya Allah, kalau misalkan kita meninggal, lalu kemudian yang memandikan adalah anak kita, yang mensolatkan anak kita, yang mentahlilkan, meyasinkan adalah anak kita. Masya Allah, itu doa mustajab, Pak. Insya Allah, kalau anak kita sendiri. Kenapa? Karena sudah pasti tulus, betul nggak, Bu? Ibu kalau misalkan mendoakan Bapak dan Ibu Bapak, kira-kira tulus nggak? Nggak perlu ditanya, pasti tulus. Tapi kalau misalkan orang lain, mohon maaf, misalkan ada ustadz atau mungkin santri yang lain datang, ayo kita ngaji dan sebagainya, kira-kira tulus nggak? Bisa jadi tulus, bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi karena ada sesuatu yang lain. Tapi kalau misalkan anak kita nggak perlu ditanya, nggak perlu diminta, ketika mereka berdoa, ketika mereka membaca Al-Quran, insya Allah biiznillah pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sayang sekali kalau misalkan anak kita yang emas-emas ini, anak kita yang cantik-cantik ini, yang berharga ini, lalu kemudian kita tidak lanjutkan pendidikan mereka di pendidikan agama Islam. Saya sekarang usia sudah di atas 30 tahun. Dulu ketika saya sekolah, alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang namanya murid saya pernah dipukul, cekrek.
Itu di pondok saya pernah Pak dipukul. Itu saya gara-gara ngomong bahasa Indonesia di sekolah saya, lalu kemudian di pondok saya dipukul. Itu setiap pengurus, karena saya masuk 5 kali sering ngomong bahasa Indonesia, akhirnya setiap orang memukul saya 5 kali. Kebetulan pengurusnya ada 8, berarti 8 menjadi 40. Pokoknya pulang keluar dari ruangan itu sudah pasti pincang, Bu. Dan ternyata teman-teman saya lebih parah dibandingkan itu. Tapi hebatnya tidak ada satupun yang melapor. Tidak ada satupun yang keluar dari pondok. Semuanya sam'an wa ta'atan, ikhlas sabar mengikuti aturan pondok yang ada untuk mendapatkan ridho guru dan kiainya. Pada akhirnya apa? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu dulu. Sekarang Pak, mungkin Bapak bisa melihat anak-anak kita di luar seperti apa. Bapak bisa membedakan. Ada kalau di berita, Masya Allah saya miris banget dan khawatir bagaimana generasi ke depannya. Seorang guru dituntut, dipenjarakan gara-gara ngupil. Betul ya Pak ya? Seorang guru ngaji dipenjarakan gara-gara dimarahi muridnya, kemudian orang tuanya nggak terima, dituntut, dilaporkan dengan dalih HAM, asasi manusia dan lain sebagainya. Pada akhirnya apa? Dipenjara. Betul ya Pak ya? Itu sekarang Bapak dan Ibu. Coba kita bayangkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan akan seperti apa Islam nanti? Akan seperti apa generasi-generasi muda kita nanti? Kalau misalkan mereka tidak bisa bekali ilmu agama yang baik. Yang kedua kali menang. Sering saya dapat cerita, bukan berarti di luar buruk Pak ya, banyak yang bagus-bagus. Mereka mengatakan, Pak, gimana sekolah Bapak? Mereka bisa ikut ujian, kita ikut ujian. Gimana, ada nggak yang gue? Ya ada sih, paling 5 hari dalam setahun, 10 hari dalam setahun. Entah itu mungkin karena izin pulang, karena izin sakit dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semua berjalan. Kalau Bapak gimana? Wah, saya bingung. Kenapa? Satu sisi sekolah kita ini harus kita jaga. Jadi anak-anak kita harus ikut ujian. Tapi sisi yang lain gimana? Soalnya apa? Anaknya udah hamil duluan. Ternyata anaknya bawa anak orang. Ternyata nggak pernah sekolah dari awal sampai akhir. Itu Pak yang terjadi di luar. Tapi kalau di pondok pesantren, senakal-nakalnya anak kita, semalas-malasnya anak kita, insya Allah sudah pasti sholat. Insya Allah sudah pasti masuk sekolah. Insya Allah sudah pasti belajar. Insya Allah sudah pasti membaca doa, walaupun mungkin terbatas. Tapi insya Allah lama-lama biasa, dan insya Allah akan menjadi luar biasa. Betul ya kata kepala sekolah ini? Betul ya? Betul. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena pengalaman ketika dulu santri seperti apa sebetulnya. Nah, itu kami Bapak dan Ibu. Kami dulu punya pengalaman seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah sekarang diamanahi menjadi bagian pendidik di sini. Nah, enggak kebayang bagaimana anak-anak kita yang baik-baik ini jika mereka melanjutkan pendidikannya, lalu kemudian 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pastinya mereka akan menjadi generasi emas di masa depan. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jadi kami ingin menginformasikan Bapak dan Ibu, ini bukan promosi sih, tapi hanya ngasih tahu doang, ya. Nah, jadi Bapak ketawa ya, sama aja sih bayar. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan Pak, kalau misalkan pondok pesantren, kalau kita mendengar para pak kiai berceramah, beliau menyampaikan bahwa peran pesantren itu pesantren itu adalah benteng terakhir pembentukan akhlak.
Soalnya apa? Di sekolah-sekolah yang lain belum tentu mereka dibimbing dengan baik 24 jam. Tapi di sini ketahuan aja mereka bawa HP, wassalam sudah. Di luar, jangankan kemana-mana, tidur aja pakai HP. Mungkin bantalnya pakai HP, betul ya Bu ya? Ya. Betul ya. Tapi insya Allah kalau di pondok, insya Allah biiznillah mereka akan lurus Bapak dan Ibu, ya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau misalkan bukan kita